MLBNU ini memang serius mau digelar? Harus serius. Memang serius? Serius. Nah, sejauh mana keseriusannya, Gus? Sudah terbentuk SC dan OC-nya. Saya selaku ketua OC yang ditunjuk oleh para kiai dalam konsolidasi kemarin itu, saya akan terus melaksanakan apa yang diarahkan oleh SC yang diketuai oleh Kiai Imam Jazuli dan Gus Salam. Gus Salam, ya. Ibarat pasangan suami istri ini sudah kita baiat di depan umum. Jadi kalau ada pengurus PWNU itu ya yang tadi itu, yang di baiat tadi itu. Kalau ada nggak ikut di baiat tadi, tapi ngaku-ngaku pengurus, berarti palsu, itu aja. Ini Kiai Yahya ini waktu pamitan saya mau nyalon itu saya tanya, niatmu apa tujuanmu? Sampai saya ancam, gue di tengah jalan pakai tema membangun peradaban. Aku juga nggak yakin itu. Ketua SC itu saya sudah membaca nih di media-media mainstream. Hotel sudah di booking, kemudian segala macamnya sudah siap, dan kemudian pesertanya sudah siap. Ini bagaimana? Benar ini? Sebagaimana yang disampaikan oleh SC, tentu saja kalau SC sudah menyatakan itu, kita tinggal melaksanakan. Ya, selain dukungan, ya, tetapi ada juga penolakan. Itu ada dari Banser, kemudian Pagar Nusa, kemudian dari PCNU. Untuk PWNU Jawa Timur, dan nanti ke depan saya titip pada Gus Gigin untuk di breakdown lagi ke bawah menjadi restra di setiap cabang-cabang melalui kegiatan-kegiatan rapat kerja cabang. Tetap akan jalan, Gus? Saya sebetulnya nggak yakin mereka menolak dengan sungguh-sungguh. Sebetulnya nggak yakin. Intinya bahwa gerakan MLB ini maju tak gentar, begitu, Gus? Maju tak gentar. Siapapun ada yang menghalang pun tetap itu jalan. tetap jalan. Nggak ada keraguan sedikit pun dalam melangkah menuju MLB. La raiba fih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada Suwa TV saya sekarang bersama dengan Presidium MLBNU dengan Gus Imam Baihaqi, kemudian Kiai Wahono dari Batam, ya, Kepri, ya, Kepri. Ya, kalau Gus Imam Baihaqi itu dari Rembang, ya? Dari Rembang, Sarang. Wah, Sarang. Oh, aduh, luar biasa. Berarti satu kampung ini dengan Gus Yahya, ya? Satu kabupaten. Satu kabupaten, ya? Oke. Beliau itu saudara kita. Saudara kita. Baik, Gus. Ya. Anda kan sebagai ketua OC untuk MLBNU. Ya. Nah, ini MLBNU ini memang serius mau digelar? Harus serius. Memang serius? Serius. Nah, sejauh mana keseriusannya, Gus? Jadi pertama ketika kita menggelorakan, mendesakkan ini didasari oleh keprihatinan yang pernah kita sampaikan dalam podcastnya pada suka ini juga, bahwa ini harus saya melangkah setahap demi setahap untuk menuju MLB, itu tetap harus kita laksanakan. Nah, sampai hari ini apalagi sudah terbentuk SC dan OC-nya. Saya selaku ketua OC yang ditunjuk oleh para kiai dalam konsolidasi di Cirebon kemarin itu, saya akan terus melaksanakan apa yang diarahkan oleh SC yang diketuai oleh Kiai Imam Jazuli dan Gus Salam. Gus Salam, ya, sebagai sekretaris SC gitu. Apa dahulu-dahulunya yang terkait dengan penyelenggaraan MLB ini akan saya laksanakan selaku tanggung jawab saya sebagai ketua OC. Wah, luar biasa. Berarti ketua SC itu saya sudah membaca nih di media-media mainstream. Hotel sudah di booking di Cirebon. Wah, itu kan. Kemudian segala macamnya sudah siap, dan kemudian pesertanya sudah siap. Ini bagaimana? Benar ini? Di Cirebon? Sebagaimana yang disampaikan oleh SC, tentu saja kalau SC sudah menyatakan itu, kita tinggal melaksanakan. Kita tinggal melaksanakan. Kebutuhan teknisnya apa, kita akan siapkan. Apapun
ya hambatan dan akan kita atasi sebaik-baik mungkin. Oke. Gitu. Ya, selain dukungan ya, tetapi ada juga penolakan. Itu ada dari Banser, kemudian Pagar Nusa, kemudian dari PCNU se-Cirebon Raya ya gitu ya. Nah, ini bagaimana nih tanggapan Anda ini? Ya, tentu saja dalam sebuah gerakan pasti ada penerimaan dan penolakan. Tapi sejauh ini sejak desakan MLB kami di Bangkalan, di Bangkalan terutama di kliennya di Bangkalan itu, HP saya nyaris banyak telepon dan WA masuk itu bukan penolakan, tapi dukungan dari para kiai, dari para sepuh, dari para aktivis dari berbagai daerah. Lanjutkan Mas, semangat, lanjutkan semangat, kita dukung gitu. Cuma memang rata-rata mereka tidak berani untuk tampil ke muka karena memang MLB ini seperti gerakan ini seperti orang yang mengekspresikan kegelisahan orang di bawah sebetulnya. Sebagai wadah bagaimana untuk menampung kegelisahan dan kekecewaan orang-orang di bawah terhadap kepemimpinan PBNU periode ini. Dan makanya ketika kita sudah menyampaikan kritik berkali-kali dengan berbagai kebijakannya yang kita anggap telah keluar dari prinsip-prinsip konstitusi Nahdlatul Ulama, maka kita desakan MLB ini, dan ini merupakan cerminan dari semua aspirasi keresahan masyarakat di bawah. Ya, walaupun ada penolakan dari PCS Cirebon, itu tetap akan jalan, Gus? Saya sebetulnya nggak yakin mereka menolak dengan sungguh-sungguh. Sebetulnya nggak yakin, karena mereka ada dalam struktur. Tentu saja mereka adalah taat kepada pimpinan, dan itu mereka sebagai organisasi tentu saja organisasi yang baik. Sebagai organisatoris yang baik adalah taat pada pimpinan, itu betul. Tetapi ingat, ada kaidah sebetulnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah, kita menganggap kalau ada kepemimpinan menyimpang dari garis konstitusi itu boleh tidak diikuti seharusnya, tetapi orang yang mengikuti ya boleh-boleh saja. Tentu saja ini fatsun berorganisasi selalu seperti itu. Jadi mereka taat saja pada pimpinan. Atau jangan-jangan mereka memang diperintah dari atasan langsung, kamu berbuat merespon itu apa gerakan di sana. Kalau nggak diperintah mereka mungkin diam saja, karena dalam hati sebetulnya mendukung kita sebetulnya. Mungkin kita. Iya. Mungkin lah ya. Langsung ke Kiai Wahono. Ya, baik Kiai Wahono, Anda sebagai perwakilan dari Kepri, bagaimana menambahkan terhadap gejolak MLB ini yang kian memanas dan kian memuncak? Terima kasih Pak Yusuf. 8 bulan yang lalu sebelum puasa, saya itu sudah turun ke Jawa Timur, ketemu dengan sesepuh-sepuh kita. Melaporkan kondisi yang di bawah, khususnya di luar Jawa. Ini pada prihatin melihat situasi kondisi PBNU yang seperti yang sungguh-sungguh. Prihatinnya apa? Masalah caretaker, masalah pemecatan atau bagaimana? Termasuk itu semua, dan juga apa yang menjadi roh seorang ketua umum ini tidak mencerminkan bagaimana seorang yang memang harus bijak ketika menyikapi perbedaan di internal PBNU. Banyak muncul ketika menyikapi masalah partai ini, juga meresahkan yang di bawah ini, resah nih. Dan saya komunikasi terus. Waktu itu saya silaturahmi dengan Kiai Jawa Timur. Oke, termasuk kondisi semacam ini, apakah kita diam atau bagaimana, Kiai? Ini yang di bawah merasakan. Jawabannya bagaimana? Kita lihat dalam waktu nanti Pak Ono, dalam waktu beberapa bulan kita akan betul-betul mengamati dan juga mengumpulkan data-data yang memang nantinya akan dijadikan suatu langkah-langkah yang pasti. Disitulah yang akhirnya Agustus kemarin kita kumpul di Bangkalan. Itu adalah reaksi daripada keresahan-keresahan dan suara-suara yang di bawah yang sangat-sangat memang harus kita wadahi dalam bentuk yang dihasilkan di dalam Bangkalan itu, yang namanya presidium yang akan. Nah, dari situ akhirnya tindak lanjut pertemuan konsolidasi, dan sampai kemarin di Cirebon itu juga sudah dihasilkan
semacam gambaran sampai pada pelaksanaan dan panitia pun sudah dibentuk. Artinya Ini berarti kita ini bergerak betul-betul yakin bahwasanya ini insya Allah selesai. bahwa ini betul-betul MLB ini memang Harus terlaksana. harus terlaksana. Betul. Ya. Dan Anda yakin bahwa ini akan terlaksana? Saya yakin. Ya, ya. Bismillah, ya yakin. Baik, selain Jawa Timur juga kan ada kunjungan ke Kiai Sepuh di Banten, yaitu Kiai Abuya Muhtadi. Ini bisa diceritakan. Baik, alhamdulillah luar biasa beliau. Jadi memang apa yang menjadi keinginan, keresahan dan juga teman-teman presidium ini luar biasa ditanggapi dan doakan penuh oleh beliau agar kita di dalam melaksanakan pembenahan NU, ya, jangan sampai NU ini begini terus. Semangat beliau mendukung kita dan mendoakan serta memberikan arahan. Menawi apa yang disampaikan Pak Wahono tadi, kita tadi sore berkunjung sowan minta restu, doa restu kepada para sesepuh, dan yang kita awali dengan Abuya Muhtadi. Abuya Muhtadi selaku sesepuh di Banten yang menjadi salah satu poros kiai sepuh yang menjadi rujukan para warga Nahdliyin, para ulama, juga warga NU. Nah, kedatangan kita disambut dengan baik dan didoakan dengan sungguh-sungguh. Kita tadi sudah matur mohon doa restu Buya kita dari tim presidium untuk akan melaksanakan MLB NU dalam rangka menyelamatkan NU. Oh ya, lanjutkan teruskan. Karena NU jangan artinya numpang urip. Kayak sampean itu NU atau Nahdlatul Ulama? Dibilang gitu. Saya Nahdlatul Ulama, Buya. Karena kita harus mengembalikan NU menjadi Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Jangan itu numpang urip, singkatannya seperti itu. Sambil ketawa-ketawa itu, tapi pernyataan sederhana ini sangat berarti dan mendalam artinya. Kebangkitan ulama itu sangat luas. Nilai-nilai keulamaan harus dikembalikan. Hari ini itu artinya Buya Muhtadi itu menangkap selama ini nilai-nilai keulamaan sudah terkikis yang diperankan oleh Nahdlatul Ulama, oleh NU, oleh struktural ya. Oleh struktural NU. Nah, itu makanya kita didoakan, direstui, dikasih dorongan, terus jalankan, selamatkan NU, dan saya doakan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Iya, oke. Ya. Ini memberi motivasi kita cukup kuat, langkah kita semakin mantap, mendapat doa restu dari sepuh. Oke Gus, jadi intinya bahwa gerakan MLB ini maju tak gentar, begitu Gus? Maju tak gentar. Siapapun ada yang menghalang pun tetap jalan. Nggak ada keraguan sedikit pun dalam melangkah menuju MLB. La raiba fih. Itu keyakinan itu tidak hanya karena mendapat restu dari Buya, tapi memang keyakinan kita bahwa ini tujuan intinya adalah menyelamatkan Nahdlatul Ulama. Apalagi Abuya Muhtadi, para sepuh seperti Buya Muhtadi itu memberi restu dan dorongan yang cukup kuat bagi kami, dan itu menambah semangat kita untuk melaksanakan ini MLB ya. MLB ini. Ya baik, pemirsa pada Suara TV, memang isu MLB bukan isu lagi, tetapi ini menjadi sebuah realitas gerakan. Bagaimana menurut Anda? Setujukah MLB NU ini digelar atau sebaliknya? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Gus, terima kasih Gus. Pak Wahono. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil masyayikh wal asatidhah
al-aizza, para pejabat yang hadir, PJ, Gubernur, Bapak Pangdam, dan segenap yang hadir baik sipil, TNI maupun Polri, para pengurus Nahdlatul Ulama, PBNU, wilayah Nahdlatul Ulama, terutama yang baru dilantik, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya hadir ikut menyaksikan pelantikan pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Tengah. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Ta'ala, manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhir. Saya akan menyampaikan selamat, tapi sebelumnya harus saya jelaskan dulu makna selamatnya itu. Biasanya kalau saya memberi selamat itu ya bangsa yang diangkat jadi anggota DPR gitu. Senang kalau saya ucapkan selamat. Tapi ini kepada pengurus NU. Jadi kalau saya samakan dengan anggota DPR, selamatnya itu tidak cocok. Ini harus bela sungkawa. Itu saya sampai sekarang ini masih heran. Ada orang kok mau jadi pengurus NU, heran saya. Karena kepengen jadi anggota DPR, aku ora heran. NU usume kayak ngene kok ngurusi NU ya. Organisasi desa. NU itu harus jangan dilupakan. NU itu organisasi dari pedesaan. Karena NU itu yang mendirikan adalah kiai-kiai pesantren. Kiai pesantren itu yang desa semua. Ada pesantren di Kuto ya, mau pesantren Raudhatul Thalibin Rembang itu. Lainnya desa. Makanya tidak pakai nama-nama gaya kayak Raudhatul Thalibin. Namanya ya kampungnya. Tebu Irem itu nama desa. Denahnya nama desa. Tambak Beras desa. Kerapiak desa. Ploso desa. Nama Tegalrejo desa. Kajen desa. Yang baru-baru saja yang gaya itu Raudhatul Thalibin, Anwarul apa gitu. Jadi ini memang desa. Tapi jangan lupa, kalau di sini pakai tema membangun peradaban, aku juga nggak yakin itu. Gus Gofar paham maknanya itu saya nggak paham. Tapi kiai-kiai desa yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu sudah membuktikan ada budaya desa yang tidak bisa dilawan oleh budaya kota. Ajaran-ajaran Rasulullah yang dibawa oleh kiai-kiai desa itu sudah menjadi budaya di desa. Orang desa tidak tahu dalilnya, tidak seperti orang kota sedikit-sedikit dalilnya opo, dikasih hadisnya sahih apa enggak. Neng desa kalau ada tamu langsung dihormati tanpa ingat layu minu ahadukum apa terus ya kata pokoknya sing dalile menghormati tamu lho. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Wong desa ora tau dalil.
tapi selalu memuliakan tamu. Wong desa tidak usah dalil ta'awanu alal birri wa taqwa, tapi itu tangganya bikin rumah, dia ikut melok bangun. Ada kematian, tidak usah pengumuman, perempuan-perempuan bawa tenong menuju kepada sahibul musibah. Kesederhanaan orang desa, itu semua adalah ajaran-ajaran Rasulullah yang sudah membudaya. Dan itu saya yakin meskipun belum ada penelitian, mudah-mudahan yang akademisi mengadakan penelitian apa cocok dengan saya apa tidak, bahwa karena perjuangan kiai-kiai desa, orang-orang NU ini, maka ajaran-ajaran itu menjadi budaya di desa. Kehidupan sederhana, kehidupan tolong-menolong, menghormati tamu. Sampean ke kota, tidak usah jauh-jauh Jakarta, Semarang ini saja. Coba silahkan bertamu. Yang pertama sampean ditanyai KTP. Sampean di desa belum ditanya apa-apa, sudah disuguhi minimal teh pahit. Ikraman lidzai. Jadi kalau ini ada peradaban, membangun peradaban. Ini piye carane kowe membangun? Harus apa namanya, terumuskan dalam program-program sampean. Jangan tema tetap tema saja. Perlu ada perumusan bagaimana kita bisa membangun peradaban itu. Kita memang besar. Saya mengatakan, saya pernah menderekno Kiai Allah yarham Kiai Sahal, Kiai Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi, diundang Bin Bas, rajanya Wahabi di Saudi Arabia. Bin Bas itu kalau hari Jumat tamunya seluruh dunia. Dia punya tempat duduk di tengah, suara itu tamunya semua. Dari berbagai macam mengatur ini, dia omongi sudah habis semua ini, matur sama beliau. Ini kok belum ada panggilan untuk delegasi Indonesia. Sampai beliau sudah masuk ke ruang istirahat. Begitu masuk ruang istirahat, ada petugasnya yang menyampaikan pada Kiai Sahal, delegasi Indonesia diterima beliau di tempat beliau istirahat. Jadi tempat istirahat itu hanya ada beliau yang layan gitu, dan ini Kiai Sahal, Kiai Abdurrahman Wahid. Nah, Gus Dur itu apa namanya, memperkenalkan itu kan Kiai Sahal Mahfud, Rais Suriah PBNU, Kiai Doktor apa namanya, Fahmi Saifuddin, wakil ketua. Beliau sendiri ketua umum. Waktu mau mengenalkan saya kan, saya nggak punya jabatan waktu itu. Saya pas dolan di Jakarta ngono itu dijak. Ini juru bicara. Lah padahal itu bisa bicara semua. Ada jurunya. Itu kalau enggak Gus Dur enggak bisa itu. Ketika Bin Bas itu bertanya, NU itu berapa anggotanya? Karena saya juru bicara, jadi saya yang jawab duluan. 50 miliun, 50 miliun, kaget dia. Pada waktu itu penduduknya dia cuma Saudi Arabia itu penduduknya cuma 20 juta. Ini kok ada organisasi kok 50 miliun.
Begitu lihat dia kaget, saya tambahin, oh, mungkin aksar min dzalik. Mungkin lebih banyak lagi. Masya Allah, tabarakallah. Dari mana kalian membiayainya? Lah ini, terus aku lahiran jadi juru bicara. Lalu ke sana, hamek-hamek kepengin dibantu, ya ditakoki biayain konti. Jadi sekarang ditantang ini yang membuat tema membangun peradaban ini. Kalau dulu sudah jelas hasilnya, peradaban di desa sampai bandingkan ke kota, mana yang lebih dekat dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan teliti. Ini Kanjeng Nabi, ini masyarakat desa, ini masyarakat kota. Itu kalau tidak perjuangan yang terus menerus dengan perhatian yang luar biasa dan khidmah yang tulus. Saya minta Gus Rozin itu nyetak Khitah Nahdlatul Ulama dibagikan kepada pengurus-pengurus, minimal pengurus-pengurus. Di sana ada 9 butir hasil yang serapan selama ini yang dirumuskan sebagai perjuangannya orang tua kita pada waktu itu. Bagaimana Nahdlatul Ulama berkhidmah tidak hanya untuk warga NU saja. Di sana ada tuh. NU tidak hanya berkhidmah hanya untuk orang NU saja, bahkan untuk bangsa dan kemanusiaan di dunia. Maka sudah betul itu membangun peradaban, karena keadaban dari manusia dunia sekarang memang membutuhkan sekali contoh teladan bagaimana sih wujudnya komunitas masyarakat yang peradabannya mulia itu kayak apa. Dan ini tantangannya Kiai Ubaid, tantangannya Gus Rozin, tantangannya kita bagaimana. Tadi ini Kiai Yahya ini waktu pamitan saya mau nyalon itu saya tanya, niatmu apa tujuanmu? Ngelamar pegawaian. Ngelamar penggawean. Langsung saya, oh oke, tak restui nek ngelamar penggawean. Nek golek kedudukan salah. Sampai saya ancam, engko nek kowe di tengah jalan dicalon dadi wakil presiden. Kok ngantek gelem. Aku arep kampanye ning gone wakil presiden sing liyane. Oh, kowe niatmu golek penggawean. Nyuwun restu. Restu iku menurut mbahmu Kiai Bisri Mustafa, restu donga iku ibarate gemuk pelumas. Donga restu iku pelumas. Kok njaluk restu baru mok pelumas. Sepeda nek dikai pelumas, dikai gemuk lancar mangkene. Tapi nek gak ono sepeda, gak ono apa-apa terus pelumas tok. Ndledek bloko-bloko. Wis kok restu terus ae. Lakoni dhisik lagi restu gitu. Ya, ndak usah gede-gede. Jangkauannya ndak usah besar-besar, tapi yang baik, yang iku walaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsan amal. Bukan aksaru amal, bukan akbaru amal, ahsanu amal. Berbuat yang baik. Ya, berbuat yang baik untuk masyarakat, bukan hanya Indonesia saja tapi seluruhnya. Sing mengaku sudah berbuat
itu sudah banyak sekali. Sekarang tinggal NU yang membuktikan betul-betul berbuat baik untuk kepentingan masyarakat. Saya kira itu lebih baik ndonga saja supaya gemui pengurus wilayah yang baru dilantik ini bisa bekerja dengan baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi na'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakas syukru, ya Rabbana lakas sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati suratil Fatihatil mu'azzamah wa sabbil masani minal Qur'an. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la makruban illa nafasta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la jahilan illa alamta wa la dhallan illa hadaita wa la mu'siran illa yasarta wala faqiran illa aghnayta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridwan illa qadaitaha wa yasarta ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na jam'iyatana nahdlatul ulama. Allahumma anfa'na jam'iyatana nahdlatul wa barik ya rabbal alamin wardo an jam'iyatina nahdlatul ulama. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'na. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والسيف المختلفة والفتن والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وسلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا ربنا هب لنا إنك أنت الغفور الرحيم. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadinil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi persiapan gelar MLB yang akan dilaksanakan pada bulan Desember, dan tadi kita sudah simak bersama beberapa ulasan dari Gus Mus tentang sejarah-sejarah NU. Semoga saja dengan adanya MLB yang akan digelar ini menjadi sebuah solusi yang terbaik untuk NU ke depannya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.